Sosiologi Fakultas FISIP Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit materi mengenai bencana. Oke teman-teman, jadi aku akan membahas beberapa poin yang akan aku paparkan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama ialah apa sih definisi bencana, lalu apa saja sih jenis bencana dan bagaimana proses terjadinya bencana. Dan kemudian apa aja sih dampak dari bencana. Dan aku akan memberikan juga beberapa contoh kasus bencana. Dan yang terakhir yaitu mitigasi bencana. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa sih definisi bencana itu. Jadi pada tahun 1992 ada seorang ahli yang bernama Parker. Dia mengatakan bahwa bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi, disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Lalu pada tahun 1994 ada sekelompok ahli yang mengatakan bahwa bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma. Jika ditarik garis besar nih, bencana ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam ataupun non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi ada 3 jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Jadi yang pertama adalah bencana alam ya. Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Nah, contoh bencana ini ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. Lalu yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Contoh bencana non-alam adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Nah, karena kita sudah 1,5 tahun melawan COVID-19 dan berada di fase pandemi, COVID-19 sendiri sudah dikategorikan sebagai epidemik. Jadi COVID-19 ini termasuk bencana non-alam. Lalu yang ketiga ada bencana sosial. Nah, bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena konflik sosial antar kelompok masyarakat. Contohnya seperti perang suku, terus kemudian ada tawuran atau demonstrasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bencana. Ada rumus bencana yang menyatakan bahwa R sama dengan H kali V per C, di mana R sendiri adalah resiko bencana, lalu H adalah ancaman atau hazard, V adalah kerentanan, dan C adalah kapasitas atau capacity. Nah, ancaman sendiri ialah satu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Lalu V adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya yang akan terjadi dan dapat menimbulkan bencana. Lalu ada capacity atau kapasitas adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadinya bencana. Nah, ada satu ungkapan yang bermakna yaitu kita jaga alam maka alam akan menjaga kita. Ini ada sedikit kolerasinya terhadap rumus bencana sendiri teman-teman, yaitu jika kita menjaga alam supaya tetap lestari, maka
alam tidak berpotensi memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Dengan demikian, kondisi alam lingkungan nyaman untuk dihuni, alam pun akan menjaga kita terhindar dari musibah bencana. Karena alam adalah sesuatu yang penting, menjaga lingkungan menjadi wajib dikerjakan oleh setiap individu manusia. Hal ini penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Jika kita merawat dengan baik, maka tidak akan terjadi kerusakan alam yang menjadi ancaman risiko bencana. Menjaga lingkungan tidak hanya teori yang dipelajari di sekolah, namun harus kita jadikan sebagai pola hidup praktis untuk mengurangi kerentanan dalam risiko bencana alam. Sebagai suatu individu, kita harus membiasakan diri untuk memelihara kebersihan lingkungan, serta kita dapat meningkatkan kapasitas lingkungan supaya risiko bencana alam menjadi kecil. Baik, selanjutnya itu dampak dari bencana alam. Jika kita ketahui bahwa bencana alam itu memiliki banyak sekali dampak negatif, nah ternyata ada beberapa bencana alam yang memiliki dampak positif dan manfaat bagi warga sekitar yang terkena dampaknya. Yuk simak videonya. Yang pertama, ini ialah dampak positif dari bencana alam gunung meletus. Yang pertama adalah ketika gunung sudah meletus, dampak positifnya adalah tanah yang dilalui oleh hasil vulkanik dari gunung berapi tersebut ternyata sangat baik bagi pertanian, karena tanah tersebut secara alamiah menjadi lebih subur dan bisa menghasilkan tanaman lebih hijau yang berkualitas. Lalu selain itu, kesuburan tanah juga akan lebih berkualitas lagi. Biasanya pada saat itu terdapat mata pencaharian baru teman-teman untuk warga-warga sekitar, yaitu penambang pasir dari material vulkanik berupa pasir yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ternyata material-material yang bisa dimanfaatkan dengan nilai ekonomis yang tinggi ini dapat berguna untuk menjadi mata pencaharian baru untuk warga sekitar. Selanjutnya, pada saat Gunung Merapi meletus, ekosistem hutan di sana itu menjadi rusak. Nah, tetapi dalam beberapa waktu yang akan datang tumbuh lagi pepohonan yang membentuk hutan baru dengan ekosistem baru. Selanjutnya yaitu terdapat geyser atau sumber mata air panas yang keluar dari dalam bumi yang baik bagi kesehatan. Nah, menurut warga sekitar, mata air ini tuh sangat banyak manfaatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat di sana. Nah, lalu muncul mata air bernama Magdani, yaitu jenis mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah. Nah, selanjutnya pada wilayah yang sering terjadi letusan gunung berapi itu sangat baik untuk didirikan pembangkit listrik. Next yaitu dampak positif dari tanah longsor. Nah, ada 3 dampak positif dari tanah longsor. Yang pertama adalah tanah menjadi lebih gembur, lalu perubahan tekstur dan bentuk gunung, dan mempercepat proses peleburan batu dalam tanah. Kemudian ada dampak positif dari gempa bumi. Nah, yang pertama yaitu menciptakan alat pendeteksi gempa. Jadi ketika kita dilanda bencana alam gempa bumi, akhirnya manusia terdorong untuk menciptakan inovasi dan teknologi. Yang salah satunya adalah berupa alat pendeteksi gempa. Karena sadar akan daerahnya yang rawan gempa bumi, maka kita harus mempunyai alat khusus yang bisa mendeteksi gempa bumi. Selanjutnya, kita juga bisa meningkatkan kewaspadaan manusia. Nah, pada momen ini, ketika kita sudah pernah mengalami gempa, kita akan selalu waspada dan berhati-hati. Jika daerah kita rawan gempa, kita dapat mengetahui apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, jika terjadi bencana alam, kebanyakan masyarakat ini membentuk gerakan-gerakan sosial, yaitu saling membantu. Nah, pada momen ini kita juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap sekitar. Next yaitu bencana banjir. Nah,
bencana banjir sendiri ini memiliki dampak positif. Yang pertama itu menyadarkan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, terutama kesehatan dan ketertiban dalam membuang sampah. Jadi teman-teman, pada saat banjir biasanya manusia atau warga sekitar itu jadi berpikir, oh iya ya, kenapa ya bisa terjadi banjir? Terus apa ya penyebabnya dan apa yang akan harus aku lakukan gitu. Jadi pada momen ini manusia tuh jadi berpikir dan dapat belajar dari kesalahan yang lalu, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya tata tertib membuang sampah. Diharapkan setelah kejadian banjir tidak akan ada masyarakat lagi yang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke dampak positif dari bencana alam tsunami. Nah, yang pertama, lapangan pekerjaan menjadi terbuka luas bagi yang selamat dari bencana alam tsunami. Dan yang kedua yaitu menyadarkan manusia bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, pada momen ini solidaritas antar masyarakat itu akan sangat erat karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, next yaitu menjalin kerjasama dan bahu-membahu untuk menolong korban bencana. Nah, seperti yang aku jelaskan di bencana yang sebelumnya, akan timbul gerakan-gerakan sosial dari masyarakat yang gak terkena imbas dari tsunami. Mereka itu saling bahu-membahu untuk memberikan dana, santunan, terus juga pakaian bersih, obat-obatan untuk warga yang terkena dampak dari tsunami. Nah, yang keempat yaitu kita dapat mengetahui kekuatan konstruksi bangunan kita. Jadi pada saat bencana tsunami akan ada beberapa bangunan yang mungkin tidak akan runtuh. Nah, kita akan mengetahui kenapa sih bangunan ini kok nggak runtuh. Nah, pada saat ini lahirlah inovasi dari manusia. Terakhir yaitu dampak positif dari badai tropis. Nah, yang pertama itu secara global, siklon tropis ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan panas atmosfer bumi dengan cara memindahkan panas dan kelembapan yang tinggi di daerah tropis ke wilayah subtropis dan kutub yang lebih dingin. Nah, kemudian kita juga dapat mengakhiri kondisi kekeringan dan kesulitan air pada daerah-daerah yang dilewati. Baik, jika tadi kita udah ngebahas beberapa dampak positif dari bencana alam, sekarang aku akan mengupas apa aja sih dampak negatif dari bencana alam. Oke, langsung aja. Pertama yaitu dampak negatif dari letusan Gunung Merapi. Nah, yang pertama yaitu tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas dan partikel debu yang berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Nah, gas beracun ini sangat berbahaya banget bagi pernafasan manusia. Makanya jika saat terjadi letusan gunung berapi, masyarakat harus aware untuk memakai masker supaya tidak menghirup gas-gas beracun. Gak cuma masyarakat di sekitar gunung Merapi saja, teman-teman. Kebanyakan juga daerah-daerah sekitar yang juga mungkin notabene lumayan jauh dari Gunung Merapi juga harus aware untuk memakai masker demi melindungi pernafasan kita. Yang kedua yaitu aktivitas penduduk di sekitar wilayah letusan Gunung Merapi ini akan lumpuh termasuk kegiatan ekonomi. Kenapa begitu? Karena akan ada banyak debu, gas beracun. Jadi masyarakat di sana itu terbatasi ketika melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas akan merusak pemukiman warga. Nah, pada poin ketiga ini akan banyak sekali rumah warga yang rusak atau bahkan tidak bisa untuk ditempati dan tidak layak huni. Jadi pada saat ini banyak warga yang bakalan mengungsi supaya juga keselamatan mereka lebih terjaga. Kemudian lahar yang panas akan membuat hutan di sekitar gunung itu rusak, terbakar, dan ekosistem alamiahnya akan terancam. Walaupun ada dampak positif yang terselip di poin ini, tetapi dampak negatifnya itu akan sangat terasa jika kita baru merasakan yang namanya letusan gunung berapi seperti itu. Nah, yang kedua,
material yang dikeluarkan oleh gunung berapi berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya ISPA, yang seperti aku jelaskan tadi akan ada gas-gas beracun pada saat setelah letusan gunung berapi yang mengganggu pernafasan manusia. Nah, salah satu penyakit yang mengganggu pernafasan manusia itu yaitu ISPA. Dan yang terakhir, desa yang menjadi titik wisata akan tutup dengan adanya letusan gunung berapi seperti Gunung Rinjani dan Gunung Merapi. Nah, pada poin ini akan adanya kelumpuhan ekonomi karena titik desa wisata ini akan tidak berproses atau tidak akan ada aktivitas seperti itu. Oke, baik, selanjutnya yaitu dampak negatif dari tanah longsor. Yang pertama, akan memakan korban jiwa, terutama ketika tanah longsor ini terjadi pada malam hari ketika masyarakat sedang istirahat. Nah, dan masyarakat kebanyakan nggak sadar gitu, karena juga tanah longsor ini mendadak seperti itu ya, jadi menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Dan yang selanjutnya, infrastruktur bakal rusak karena adanya tanah longsor, seperti pelayanan masyarakat, gedung-gedung juga bakalan berpengaruh terhadap sumber mata pencaharian masyarakat di sana. Mungkin kebun mereka yang rusak, yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi pada masyarakat di sana. Nah, yang ketiga yaitu buruknya sanitasi lingkungan, seperti itu. Nah, kalau dampak negatif dari bencana alam gempa bumi, yaitu yang pertama, merusak fasilitas umum. Nah, sebenarnya teman-teman, semua bencana alam itu pasti bakalan merusak fasilitas umum. Nah, kalau di gempa bumi ini kayak lebih menonjol gitu ya, karena gempa bumi sendiri kan bergetaran gitu ya, jadi pasti akan ada kerusakan fasilitas umum, misalkan sekolah, pelayanan masyarakat, rumah sakit, rumah-rumah warga, terus juga toko-toko mungkin. Nah, selanjutnya yaitu wilayah bakal menjadi rusak karena adanya pergeseran tadi. Nah, selanjutnya yaitu akan berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, seperti misalkan ada korban jiwa, terus wilayah-wilayah itu menjadi rusak, sumber daya alamnya juga bakalan rusak. Dan yang terakhir, jaringan transportasi dan komunikasi akan terganggu. Oke, kita beralih ke dampak negatif dari bencana alam banjir. Nah, bencana alam banjir sendiri ini memiliki banyak sekali dampak negatif daripada bencana-bencana yang lain. Yang pertama, pastinya bakal merusak sarana dan prasarana, bakal merusak fasilitas umum juga, dan bakal merusak pemukiman warga. Lalu memutuskan jalur transportasi karena biasanya jalan yang nggak kena air bakal terkena air, dan biasanya transportasi di sini itu menggunakan perahu karet. Lalu juga merusak dan menghilangkan harta benda karena mungkin terkena banjir itu sendiri ya teman-teman. Dan mengakibatkan pemadaman listrik karena adanya air, maka biasanya tenaga listrik itu akan dipadamkan untuk menghindari yang namanya konslet. Lalu juga mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama murid, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga pasti bakalan terganggu banget aktivitasnya. Lalu mencemari lingkungan dan sumber air bersih, ini pasti banget ya, dan akan mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit. Nah, biasanya pada banjir ini banyak banget orang atau masyarakat yang terkena penyakit kulit. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari tsunami. Nah, yang pertama yaitu merusak bangunan dan tumbuhan. Ini pasti banget ya, karena kebanyakan dan pasti ya, setiap bencana alam itu pasti bakalan merusak bangunan, tumbuhan, fasilitas umum, pemukiman warga juga. Nah, kemudian juga sulit untuk mencari tenaga ahli yang wafat. Nah, karena tsunami ini benar-benar menelan banyak sekali korban jiwa, bakalan susah nih cari tenaga ahli gitu. Walaupun emang dampak positifnya kita
dapat membuka lapangan pekerjaan, tapi kita itu harus mencari secara ekstra gitu loh untuk mencari tenaga ahli. Selanjutnya yaitu pemerintah juga dapat kewalahan dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang sangat besar, karena pada saat tsunami ini semuanya itu menjadi hancur, juga fasilitas-fasilitas umum jadi hancur. Jadi pemerintah akan sangat kewalahan ya untuk mengatasi perbaikan-perbaikan pasca bencana tsunami ini. Lalu yang terakhir yaitu menambah tingkat kemiskinan. Nah, kenapa? Karena pastinya bakalan banyak korban yang kehilangan semua harta bendanya, juga termasuk rumah, aset itu juga bakalan hilang gitu loh. Jadi poin ini aku beri di sini karena pastinya ketika kita terkena tsunami, kita akan tingkat kemiskinan itu bakal lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Oke, kita beralih ke pokok bahasan selanjutnya. Di sini aku akan memberikan 10 bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, aku akan memberikan cuplikan-cuplikan videonya. Yuk simak videonya. Yang pertama adalah letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Bisa dilihat banyak hewan-hewan yang mati tergeletak, kemudian rumah warga yang terselimuti debu, bahkan juga banyak yang roboh ya teman-teman. Selanjutnya ekosistem hutan menjadi rusak. Ini benar-benar tragis sekali ya. Itu pohon sampai berasap gitu. Nah, juga ada ini mobil polisi yang sampai berselimut debu ya, sampai nggak kelihatan warna aslinya itu apa. Selanjutnya ada lahar dingin Merapi pada tahun 2010. Ini bisa dilihat bener-bener deres banget dan bahkan bahaya banget ini. Lalu yang ketiga ada gempa bumi di Aceh pada tahun 2012. Ini mungkin videonya terekam setelah kejadian gempa bumi. Terlihat sekali ya, masyarakat ini banyak yang panik. Lalu ada puting beliung di Bali pada tahun 2013. Wah, ini benar-benar mengerikan sekali ya. Masih sempat juga terekam kamera, banyak seng-seng, atap-atap rumah masyarakat itu berterbangan. Ini bahkan pohon juga itu ikut terbang gitu loh teman-teman. Lalu ada banjir bandang di Manado pada tahun 2014. Ini terlihat seperti rumah yang terseret banjir ya teman-teman. Wah, kuat sekali ya. Kemudian ada puting beliung di Banjarnegara pada tahun 2017. Wah, ini mungkin masyarakat di sana masih sedang beraktivitas. Ya, terlihat kepanikan sekali ya di sana ya. Wah, ini yang lebih terlihat jelas ya. Selanjutnya ada longsor di Ponorogo pada tahun 2017. Ini seperti longsor susuran ya teman-teman. Ini terlihat ada beberapa tim SAR yang menggunakan kaos oranye yang mungkin sedang melakukan pencarian, tetapi ada longsor susulan. Wah, jika ini banjir bandang di Mojokerto pada tahun 2017. Terlihat sekali arusnya itu sangat deras ya. Dan masih sempat terekam kamera. Wah, dilihat arusnya ini sangat deras sekali. Lalu ada tornado di Kepulauan Seribu pada tahun 2017. Ini lumayan jauh dari lokasi kejadian, tetapi tetap terlihat dan terekam oleh kamera. Dan yang terakhir erupsi Sinabung pada tahun 2017. Wah, ini benar-benar terlihat jelas dan terekam kamera ya. Selanjutnya aku akan beralih ke pokok pembahasan, yaitu mitigasi bencana. Jadi sebelum kita lebih lanjut kepada mitigasi bencana,
kita harus mengerti dulu apa definisi mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Intinya mitigasi bencana ialah proses pembelajaran supaya kita bisa menekan angka korban jiwa, kerusakan bangunan, dan lain sebagainya dalam bencana alam. Nah, tujuan dari mitigasi bencana alam sendiri ialah yang pertama, mengurangi resiko bencana bagi penduduk, misalnya korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Nah, di sini bakal diajari bagaimana cara menekan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua yaitu menjadi landasan perencanaan pembangunan. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya di dampak negatif, bahwa setiap infrastruktur pada saat bencana alam itu akan mengalami kerusakan. Nah, di mitigasi bencana ini akan dilakukan pencegahan agar menekan angka kerusakan yang tinggi seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi dan mengurangi dampak bencana lewat pembelajaran dan penanggulangan dari bencana alam itu sendiri. Mitigasi bencana alam sendiri ini perlu adanya rencana supaya bisa terstruktur. Nah, yang pertama yaitu lokasi kondisi geografis wilayah bencana. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana lokasinya seperti itu. Lalu jalur transportasi dan sistem telekomunikasi supaya pada saat bencana alam itu tetap bisa dijalankan transportasi dan komunikasinya. Lalu ketersediaan air bersih, bahan makanan, dan sanitasi. Dan selanjutnya ada ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan tenaga medis. Selanjutnya lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang mengungsi supaya tidak terjadi overload ya ketika pengungsian itu terjadi. Selanjutnya itu perkiraan jumlah korban yang meninggal dan hilang. Ini perlu dilakukan juga supaya lebih terdata saja gitu. Selanjutnya ada ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian seperti bidang kesehatan, mungkin bidang ini juga makanan dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu yang namanya peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini ini ialah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu, sehingga memungkinkan individu, masyarakat, dan organisasi yang terancam bencana untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian. Contoh peringatan dini ini sendiri itu misalkan pada saat akan ada erupsi gunung meletus, itu masyarakat sudah harus diwajibkan untuk mengungsi, juga mengemasi barang-barang dan harta benda yang mungkin penting supaya menekan angka kerugian pada saat bencana alam itu sendiri. Lanjut, kita beralih ke 4 unsur sistem peringatan dini ini. Ada 4 unsur, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang risiko bencana. Kita harus mengetahui ya, kita harus punya bekal ilmu bagaimana sih resiko bencana yang akan kita hadapi, supaya kita bisa lebih mengetahui apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua itu layanan pengawasan dan peringatan. Yang ketiga, penyebaran informasi dan komunikasi. Ini bertujuan agar tidak akan adanya hoax dan semua berita itu akurat. Yang keempat, kemampuan merespon. Jadi pada saat bencana alam itu terjadi, kita harus bersiap-siap dan mengetahui respon dari komunikasi itu sendiri supaya tidak timbul yang namanya miskomunikasi ketika kita menerima bantuan. Itulah pembahasan yang telah saya paparkan. Semoga dengan adanya materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.